warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah dengan nikmat iman, hidayah Islam, kesehatan dan kesempatan. Atas izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, sehingga dengan kehidupan kita, mudah-mudahan kehidupan kita isi dengan aktivitas ibadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan fasilitas kesehatan untuk dekat dengan Allah, taat kepada segala perintah Allah. Para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang saudara-saudara iblis. Diawali dari perintah Allah kepada iblis untuk berkunjung kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan kedatangan iblis itu atas perintah Allah akan menjawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan oleh baginda Nabi. Pertanyaan yang pertama, Rasul bertanya kepada iblis, "Kam a'da'uka min ummati ya iblis?" Ada berapa dari golongan umatku musuh-musuh? Atau ada berapa musuh-musuhmu? Pertanyaan baginda Rasul kepada iblis dari golongan umatku. Maka iblis menjawab bahwa musuh-musuhku dari golongan umatmu ya Muhammad ada 15. Siapa yang pertama? Anta ya Muhammad. Setelah baginda Rasul bertanya tentang musuh-musuh iblis, Rasul pun bertanya tentang teman-temannya iblis. Baginda Rasul bertanya, ada berapa teman-temanmu ya iblis dari golongan umatku? Iblis pun menjawab, asyaratun, ada 10 ya Muhammad. Jadi musuh-musuh iblis 15, sedangkan kawan-kawannya iblis ada 10. Siapakah orang yang termasuk dari kawan-kawannya iblis atau saudara-saudaranya iblis? Yang pertama, kata iblis sendiri, karena memang misi iblis datang kepada baginda Rasul itu atas perintah Allah untuk menjawab apa yang ditanya oleh baginda Rasul. Itu misinya. Iblis menjawab bahwa kawannya di dunia itu dari golongan manusia, dari golongan umat Muhammad, yang termasuk kawannya iblis itu. Al-awwalu, yang pertama adalah hakimun jairun, hakim yang tidak adil, hakim yang ketika memutuskan sesuatu masalah, suatu perkara, itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memutuskan satu perkara itu karena nafsu, tanpa ilmu dan tanpa tentunya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakim yang semena-mena. Ini termasuk kawan pertama iblis, kata iblis. Lalu yang kedua, kata iblis, kawannya iblis itu wasani, yang kedua goniun mutakabir, orang kaya yang sombong, orang kaya yang angkuh, gengsi. Si kaya ini kalau duduk bersama bawahan secara ekonomi
orang yang lebih rendah dalam kehidupannya. Kaya, sombong, merasa dirinya itu lebih hebat, merasa dirinya itu lebih unggul dari orang lain dalam hal kekayaan, dalam hal kedudukan, dalam hal jabatan. Sehingga orang-orang yang goniun, mutakabir ini musuh Allah tapi temannya iblis. Kaya, sombong. Perlu kita ketahui bersama bahwa kekayaan itu dalam bentuk apapun di dunia itu semuanya hanya titipan. Kekayaan kita itu cuma satu, dikala hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan itu ketika keimanan kita selalu terjaga. Kekayaan itu ketika amanah-amanah Allah itu dapat kita laksanakan. Ketika perintah Allah itu kita bisa kerjakan. Ketika larangan Allah itu bisa kita tinggalkan, kita bisa jauhkan. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Orang yang kaya adalah orang yang selalu merendahkan diri. Orang yang kaya adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghani mutakabir, orang kaya tapi sombong, musuh Allah tetapi kawannya iblis. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kata iblis, kawannya, konconya, saudaranya iblis itu yang ketiga, wasalisu tajirun khainun, pedagang yang khianat, pedagang yang curang, pedagang yang tidak jujur. Padahal keberkahan hidup ini dikala kita jujur. Karena kejujuran itulah yang membuat keberkahan dalam kehidupan ini. Kita lihat bagaimana sifat baginda Nabi memiliki sifat jujur yang disebut dengan as-siddiq. Sehingga baginda Rasul dikenal dengan Al-Amin, diberikan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kejujuran ini sangat berat. Ketika seseorang itu jujur dengan dirinya sendiri, sudah tentu dia jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagang yang curang, pedagang yang tidak jujur, pedagang yang khianat, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kawannya iblis. Lalu yang keempat, warabi'u syaribul khomri, kawannya iblis adalah peminum khamar, pemabok. Orang yang mabok ini, orang peminum khamar ini tentu juga termasuk dari musuhnya Allah, tapi kawannya iblis. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wal khamisu, dan yang kelima, teman-temannya iblis itu al-qatatu, orang yang suka menebar fitnah, orang yang suka menebar hoak, mengeser sesuatu tanpa ada sharing terlebih dahulu, orang yang mengujar sesuatu kebencian, orang yang suka adu domba, senang sekali kalau di antara saudara satu dengan saudara yang lain bertikai, hobi sekali. Dia memecah belahkan saudara-saudaranya. Dia fitnah ke sini, dia fitnah ke sana. Dia adu domba saudaranya. Dia kompori masalah orang. Yang kecil dia buat besar. Ini golongan yang kelima. Orang-orang yang menebar kebencian, fitnah, adu domba. Musuh Allah, jauh dari Allah, tapi saudaranya iblis. Wasadisu, dan yang keenam,
teman-temannya iblis itu sohibur riya, orang yang memiliki sifat riya, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipandang oleh orang, tetapi tidak mau dinilai oleh Allah. Spekulasi. Jadi ibadah kepada Allah itu tidak murni untuk Allah. Ketika dia bersedekah, ingin mendapat pahala, tapi juga ingin dilihat orang. Ketika dia membaca Al-Quran, ingin dinilai Allah, tapi juga ingin dinilai manusia. Ketika dia ibadah, dia ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah, tapi juga disandingkan dia ingin dinilai oleh manusia. Sahibur riya ini termasuk dari syirik kecil. Orang yang riya dalam kehidupannya, hatinya, dirinya lelah karena ingin dinilai oleh seseorang, akan turun derajat ketakwaannya, nilai-nilai imannya, jikalau tidak ada komentar positif dari manusia. Hadirin ikhwani fillah yang dimuliakan Allah, para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah. Sahibur riya jauh dari Allah, dibenci oleh Allah, tapi dicintai oleh iblis. Orang yang ibadah tetapi bukan karena Allah. Orang yang beribadah tapi semata-mata ingin dinilai di mata makhluk, ingin dinilai manusia, ingin mendapatkan pujian, dan ini bahaya. Sebanyak apapun ibadah kita yang kita lakukan, jikalau diiringi dengan harapan untuk dipuji, harapan ingin dinilai seseorang selain dinilai oleh Allah, maka tentu ibadah tersebut tergolong sia-sia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu yang ketujuh, wasabi'u akilu malil yatimi, orang yang memakan harta hak anak yatim. Padahal melindungi harta anak yatim itu kewajiban. Bahkan kepedulian seseorang itu untuk menjaga anak yatim, bahkan mengusap kepala yatim dengan kasih sayang, itu sudah termasuk dari golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memakan harta anak yatim ini jauh dari Allah, dibenci Allah, tapi dicintai oleh iblis. Padahal kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah, aku dengan orang yang peduli terhadap anak yatim, mengurus yatim, itu di surga seperti ini. Rasul angkat tangannya, dua jarinya, begitu amat dekat orang-orang yang cinta dengan anak. Lalu yang kedelapan, wathaminu, yang kedelapan, kawan-kawannya iblis ini, al-mutahawinu bis-sholat, orang yang menunda-nunda, menggampang-gampangkan, mengundur-mundur sholat. Ketika kita berurusan dengan pekerjaan kita, takut pekerjaan itu seakan-akan hilang dari hadapan kita. Ketika di tempat kerja, di kantor, di perusahaan, kita ditetapkan waktu masuk, waktu keluar, waktu istirahat, kita mampu untuk memposisikan diri kita sebagai karyawan yang disiplin, karyawan yang memiliki kinerja bagus. Kenapa? Karena ingin dipandang atasan, karena ingin dipandang karyawan terbaik, karena ingin dinilai oleh manusia, karena ingin menjadi pekerjaan kita itu lebih dari yang lain, mengejar prestasi kerja dengan disiplin waktu.
Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk disiplin terhadap sholat, karena sholat itu adalah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada dalam Al-Quran sendiri Allah sudah tetapkan waktunya itu. Kita mau kuta ditetapkan oleh Allah waktu sholat. Bahkan mengetahui waktu sholat itu sendiri sebagai daripada syarat-syarat sholat itu sendiri. Ma'rifatun ala waktiha. Tapi ketika waktu seseorang itu menggampang-gampangkan sholat, mengundur-mundur sholat, menunda-nunda sholat, orang semacam ini yang menggampangkan sholat dibenci oleh Allah, jauh dari Allah, tapi dicintai oleh Iblis. Karena itu mari kita jaga waktu sholat kita, terutama sholat 5 waktu kita, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, 17 rakaat dalam sehari semalam. Allah panggil kita, maka kita mampu disiplin dengan manusia, tetapi kita sulit untuk disiplin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ke-9, watasi'u. Kawan-kawannya iblis itu mani'uz zakati, orang yang menahan zakat, tidak mau berzakat, enggan untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu perintah sholat dengan zakat ini dalam Quran selalu Allah gandengkan. Kalau sholat itu hablu minallah secara vertikal, ketika perintah zakat ini menunjukkan hubungan kita sesama makhluk, sesama manusia. Tidak sempurna tentunya ibadah kita kepada Allah secara vertikal, tapi tidak kita hiasi, sinkronkan dengan ibadah kita sesama manusia secara horizontal. Oleh karena itu harus seimbang. Jika kita mampu mendirikan sholat, maka mampu juga kita mengeluarkan zakat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil dalam urusan harta. Jangan sampai kita menahan zakat yang memang sudah waktunya dikeluarkan. Karena sebagian harta yang kita miliki itu, jika sudah masuk nisabnya, itu ada hak orang lain di harta kita yang kita miliki. Maka keluarkan zakat yang sudah masuk nisabnya. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah, para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah. Wal ashiru, dan yang ke-10 yaitu yang terakhir, saudara-saudara iblis, teman-temannya iblis yang terakhir adalah mayutil amal, orang yang selalu panjang hayalan, panjang impian, lamunan. Ini juga ya selalu ini juga termasuk dari teman atau kawannya iblis. Orang yang selalu memikirkan yang belum pasti, lamunan yang panjang, padahal banyak PR yang harus dikerjakan hari ini, padahal banyak kewajiban yang masih terlantar, yang belum kita sempurnakan. Jikalau Allah menjadikan kita manusia dengan fasilitas kesehatan yang luar biasa, umur yang panjang, hari ini kita sehat, belum tentu besok kita memiliki kesehatan yang sama. Hari ini kita punya kesempatan, belum tentu besok kita memiliki kesempatan yang sama. Maka orang yang punya lamunan ini, dia akan terbuai dengan impiannya, sehingga seluruh amalnya hari ini terlupakan. Ayo kita periksa amal apa yang masih kurang dalam kehidupan kita. Apakah sholat kita hari ini sudah bagus? Yuk kita kerjakan hari ini. Apakah kita sudah bersyukur hari ini? Apakah kita sudah ibadah sempurna hari ini?
Apakah kita sudah tepat waktu sholat hari ini? Al-baidatul yaum khairun min dajajatil qadi. Telur hari ini itu lebih baik daripada ayam besok. Artinya apa? Lebih baik kita makan singkong asli dibanding kita makan roti Kentucky tapi mimpi. Wa ta'akhir amalaka ilal ghad. Jangan kita akhirkan amal kita sampai besok. Kita tidak tahu besok itu apa yang terjadi. Yang jelas hari ini Allah berikan kita kesehatan. Hari ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa. Kita syukuri, kita maksimalkan ibadah kita dalam dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sia-siakan. Orang yang memiliki sifat yang terakhir ini, panjangnya lamunan andaikan, jikalau, umpama, andaikan saya, ya boleh kita berhayal, boleh kita memiliki cita-cita, tapi periksa dulu apakah ibadah kita sudah sempurna hari ini. Kadang-kadang orang memikirkan, andaikan saya bisa umroh, andaikan saya bisa haji, bagus, tapi lihat apakah sholat berjamaah kita yang sudah maksimal. Andaikan saya punya uang banyak, harta berlimpah, hari ini kita punya uang pun susah untuk sedekah, susah untuk menolong orang. Banyak lamunan, tetapi banyak amal ibadah yang di depan mata kita abaikan. Kita punya potensi, kita masih muda, kita masih bisa, tapi kita berhayal panjang di masa-masa yang kita pun tidak tahu pasti. Para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita terlepas dari 10 kawan-kawan setan ini dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai kita masuk dari golongan yang 10 ini, di mana kita dijauhi oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.